Halo semuanya. Jadi ini adalah first video aku dan kenalin, nama aku Clara. Di sini aku akan berbagi pengalaman gimana sih pengalamannya untuk bisa apply visa Schengen, khususnya untuk visa Schengen yang kedutaan Belanda ya. Dan ini update mulai dari Mei 2022. Tapi sekarang videonya bulan Juni, nggak apa-apa lah ya, kan baru gitu update-nya. Nah, sebelum itu aku pengen ngebahas gimana sih akhirnya kita bisa apply visa Schengen gitu kan. Jadi for your information, untuk apply visa Schengen semua terkoordinir di VFS Global. Dan VFS Global itu kalau di Indonesia itu ada 3 ya, ada di Jakarta, kemudian di Surabaya, terus kemudian ada di Bali. Nah, teman-teman harus punya janji temu ya, janji temu yang istilahnya kita harus punya slot waktu untuk bisa apply visa Schengen ini gitu. Dan disarankan maksimal itu adalah 14 hari dari keberangkatan kalian gitu ya. Karena kalian sudah ini ya booking tiket misalnya, booking tiket dari flight ya, tiket flight atau tiket penerbangan, maka kalau bisa kita harus punya janji temu visa Schengen itu maksimal 14 hari gitu ya. Kenapa harus 14 hari? Nah, 14 hari itu karena kita juga perlu ini ya, syarat-syarat ya, dokumen syarat-syarat, terus kemudian ini juga waktu untuk bisa mencetak visa kita yang ada di paspor kita gitu. Nah, kita langsung bahas apa saja syaratnya ya. Oke, yang pertama yaitu jangan lupa paspor ya. Mungkin untuk pembuatan paspor aku bedain gitu ya videonya, karena kali ini aku pengen membahas visa Schengen gitu ya. Jadi syaratnya apa? Yang pertama yaitu paspor. Jangan lupa paspor, ini adalah penting gitu ya. Kalau nggak ada paspor, visanya nggak bisa ditempel gitu kan. Dan kemudian kita juga harus ini juga ya, bikin paspornya juga harus jauh-jauh hari juga, bukan mepet-mepet pembuatan visa, karena memang pembuatan paspor juga sangat ketat sekali gitu ya, persaingan untuk mendapatkan jadwal pembuatan paspor gitu ya. Dan syarat-syaratnya juga lumayan juga, itu sama juga dengan pembuatan visa gitu. Jadi juga harus dipersiapkan jauh-jauh hari gitu ya. Oke, yang pertama tadi paspor. Terus yang kedua yaitu janji temu. Nah, ini tadi aku udah bilang, jadi janji temu itu juga harus dilihat gitu ya, dilihat jauh-jauh hari gitu. Nanti teman-teman gimana sih caranya untuk apply visa Schengen gitu kan, untuk di VFS Global. Nah, jadi langsung aja ke websitenya VFS Global gitu kan, dan pilih apply gitu kan, apply atau pembuatan janji temu gitu kan. Di situ nanti ada arahan-arahnya gitu kan, arahan-arahannya bagaimana untuk bisa mendapatkan janji temu gitu. Nah, teman-teman yang punya domisili yang dekat dengan 3 wilayah ini itu sebenarnya nggak ngaruh juga sih gitu kan. Kalau misalnya teman-teman perjalanannya itu sangat mepet sekali, ya harus mau nggak mau nyari VFS yang punya bukaan atau lowongan hari yang slotnya ada gitu ya, yang kosong gitu. Tapi kalau misalnya masih jangkanya waktu perjalanannya masih lama gitu kan, dengan ini ya, dengan janji temu ya, itu bisa santai sih untuk mungkin ya deket-deket aja domisilinya. Kalau aku kan di Surabaya, maka ya di Surabaya aja gitu. Jadi karena aku ada waktu luang gitu kan, masih jauh lah intinya gitu ya dengan penerbangan aku kan, jadwal penerbangan aku, maka ya dekat dengan domisiliku aja gitu. Karena kasus yang kemarin juga aku pernah ini ya, pernah ada gitu kan, sampingku itu orangnya bukan orang Jawa Timur gitu, malah orang dari Kalimantan gitu, dan itu jauh-jauh gitu ya, jauh-jauh hari sudah datang di Surabaya karena memang punya slotnya di Surabaya gitu. Dan ketika kemarin itu punya slot di Bali, ternyata kosong gitu, pengennya di Bali aja gitu, sekalian ada acara gitu ya untuk bisa sekaligus apply, tapi ternyata di Bali kosong, jadi dia langsung mengarah ke Surabaya karena di Surabaya ada slotnya gitu. Jadi harus ini ya, lihat perjalanan kita itu harus maksimal 14 hari. Terus kemudian lokasinya, lokasi VFS yang pengen dituju itu ya sesuaikan dengan domisili kalau misalnya dekat dengan domisili, atau juga slot gitu ya, slot yang memang ada gitu kan. Oke, jadi temu itu nanti setelah selesai itu akan kita harus transfer gitu kan, sebagai jasa untuk janji temu. Kalau aku kemarin 247 kalau nggak salah ya, dibuatkan 250 lah ya, 250 itu. Jadi aku bayarnya on spot gitu, karena aku nggak bisa transfer ya, kemarin ada kesalahan apa gimana, tapi PDF-nya udah ada gitu ya, PDF dari itinerary, invoice-nya gitu. Kalau misalnya kita sudah udah janji temu dan ada bayarnya itu berapa fee-nya, jasanya gitu kan. Jadi aku waktu datang ke VFS-nya itu baru aku bayar gitu. Tapi teman-temanku yang lain itu bisa pakai transfer gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa transfer, ya transfer aja, lebih gampang. Oke, kalau udah itu adalah syarat yang kedua. Terus syarat yang ketiga yaitu nah jangan lupa tadi paspor ya, itu di bawah ya. Yang ketiga yaitu
lembar pernyataan. Nah, lembar pernyataan ini adalah lembar pernyataan dari kantor ya. Kalau misalnya teman-teman perjalanan bisnis atau pengen perjalanan sendiri gitu ya, itu harus punya lembar pernyataan dari kantor gitu kan. Atau kalau teman-teman nggak kerja gitu ya di suatu perusahaan tapi punya bisnis, minimal punya SIUP kalau nggak salah ya, SIUP ya, surat izin usaha lah intinya kayak gitu. Nah itu ya lembar pernyataan itu isinya itu tentang kalau misalnya aku kan kerja di institusi ya, berarti aku harus minta lembar pernyataan dari atasanku yang menerangkan bahwa aku akan melakukan perjalanan ini untuk apa tujuannya, di hari apa keberangkatannya atau tanggal berapa keberangkatannya, terus nyampainya kapan gitu kan. Dan menerangkan bahwa aku tuh tidak akan melakukan kegiatan yang lain gitu ya, yang ilegal gitu kan, dan aku akan kembali lagi ke Indonesia sesuai dengan tepat waktu atau sesuai dengan tanggal yang itu gitu. Dan juga bisa juga diisi dengan ini ya apa namanya, sesuaikan dengan sponsor gitu kan. Kalau misalnya perjalananku ini adalah perjalanan bisnis dan seluruhnya semua ditanggung oleh sponsor gitu. Tapi kalau yang misalnya perjalanan sendiri, itu berarti nanti keterangannya itu akan ditanggung seluruhnya oleh diri sendiri gitu. Terus ditandatanganin, dan jangan lupa itu lembar pernyataannya adalah dalam bahasa Inggris. Itu yang ketiga ya, syarat ketiga. Terus syarat yang keempat itu adalah jadwal perjalanan atau itinerary. Nah ini juga penting sekali karena untuk bisa menerangkan ke kedutaan bahwa kita tuh ngapain aja sih selama di ini ya, Belanda itu ya, khususnya yang di Belanda itu. Oh aku kan karena kita visa Schengen di apply-nya, dan visa Schengen itu bisa ke mana aja nih, ke negara yang sudah masuk di area Schengen gitu ya, bisa Jerman, bisa Prancis gitu kan, atau Belgia gitu. Nah itu sebenarnya bisa kemana aja dengan satu visa aja gitu. Nah dengan jadwal perjalanan itu kedutaan itu pengen tahu gitu kita tuh ngapain aja gitu setelah nyampe gitu kan, apakah kita ke Prancis atau ke Belgia atau kan cuma ada di satu negara itu aja gitu. Jadi harus rinci gitu ya ketika kita datang, jadwalnya sampai kita balik itu juga harus diterangkan gitu ya, tanggalnya. Terus kalau lebih bagus itu kan dikasih keterangan kita tuh tinggal di mana, terus pakai kalau kemana-kemananya pakai transportasi apa gitu kan. Terus ya kayak apa ya, kalau di sekolah itu kayak daily life gitulah, jadi kita itu bikin story tentang daily life-nya kita gitu. Jadi itinerary sama lembar pernyataan juga harus sesuai dengan diinggriskan gitu ya, di bahasa Inggris kan, ditranslate dengan bahasa Inggris. Terus yang kemudian ini yang keberapa nih, kelima ya. Ya, kelima itu adalah bukti pemesanan tiket. Nah, pemesanan tiket penerbangan juga harus ada gitu kan. Nah, pemesanan tiket ini nantinya akan bisa juga berpengaruh untuk ketika kita punya asuransi perjalanan. Nah, ini yang keenam juga nih. Jadi, untuk mendapatkan asuransi perjalanan itu juga harus butuh tiket penerbangan gitu ya. Jadi yang keenam yaitu asuransi perjalanan. Nah, asuransi perjalanan untuk yang sekarang ini gitu, karena ini adalah masih pandemi, jadi ini harus yang sudah juga tercover dengan COVID-19 gitu kan. Itu harus juga beli, kita beli lagi juga. Kemarin aku Asis Card ya, di Asis Card itu mahal sekali ternyata, 1.400.000 kalau nggak salah ya, karena aku newbie juga ya, baru apply visa Schengen juga, jadi aku ya sok tahu ternyata masih ada yang murah lagi dan ada yang tercover. Kalau kemarin bosku itu juga perjalanan ke Belanda itu pakai Allianz ya, asuransi Allianz itu cuma sekitar 600.000. Kalau ini aku Asis Card udah tercover COVID-19 dan nanti di print gitu ya. Nah, terus kemudian itu ada bukti pemesanan hotel. Jadi teman-teman, ini kalau misalnya kayak aku, ini kan karena dibiayai oleh sponsor, jadi harus ngeprint hotel yang sudah ditentukan sama sponsornya. Atau kalau teman-teman udah punya keinginan gitu ya, pengen di hotel mana, tinggal di booking aja. Tapi ini hanya sebuah formalitas aja sih sebenarnya, untuk meyakinkan kedutaan gitu kan, bahwa kita itu nantinya memang bakal nginep di mana sih gitu kan. Jadi mending bookingnya booking hotel yang agak murah gitulah, nggak apa-apa, yang bisa di easy cancel gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kedepannya nggak serak, nanti kan bisa booking yang lain gitu. Yang penting kita dapat dapat bukti dari pemesanan hotel, itu aja sih. Terus kemudian rekening koran 3 bulan terakhir. Nah ini juga harus dilampirkan gitu ya. Nah khusus untuk yang udah disponsori gitu ya, baik itu dari institusi atau keluarga atau pacar yang pengen yang sudah mau mengundang kita ke sana gitu, itu kayaknya nggak sampai dilihat begitu detail. Cuma kalau yang misalnya kalian jalan-jalan gitu ya, yang jalan-jalan itu harus jalan-jalan sendiri ya, yang jalan-jalan sendiri itu harus minimal 20 juta gitu ya. Atau bisa minimal itu bisa dihitung dari kalau kalian pengen perjalanannya ke negara tersebut itu misalnya berapa hari stay di sana gitu kan. Kalau 14 hari, jadi dalam satu hari itu harus setidaknya minimal itu 50 euro
ya ketentuannya itu 50 euro gitu kan, 50 euro jadi kalikan 12 hari aja itu berapa euro gitu. Jadi itu yang harus ada di rekening kalian untuk bisa meyakinkan gitu ya, meyakinkan kedutaan bahwa kita itu kalau terjadi apa-apa itu ternyata udah punya duit segini gitu kan. Jadi nggak apa namanya, ya buat meyakinkan kedutaan gitu kan. Terus kemudian surat penyataan atau invitation letter kalau punya sponsor ya. Ya kalau aku ini apply-nya karena perjalanan bisnis. Jadi memang jadi aku sertain juga invitation letter dari institusi yang mengundangku. Tapi kalau misalnya dari keluarga kalian atau universitas kalian itu yang mengundang kalian untuk karena kalian dapat beasiswa untuk kuliah di sana, itu juga harus disertakan invitation letternya. Terus misalnya kalau kalian punya pacar orang luar, ya orang Belanda misalnya, nah itu juga perlu invitation letter, surat pernyataan dari sponsor yang mengundang kalian gitu. Terus kemudian surat keterangan kerja, nah ini juga perlu gitu ya. Ini untuk meyakinkan bahwa kalian itu memang pekerja di situ gitu kan. Kalau ini sama sih kayak lembar pernyataan tadi, jadi itu lembar pernyataan tadi sama dengan surat keterangan kerja ini, jadi include gitu ya. Terus kemudian akta lahir ini yang difotokopi, terus kemudian kartu keluarga kakak ya itu juga fotokopi, terus kemudian KTP juga fotokopi, dan formulir pengajuan visa Schengen. Nah, formulir pengajuan visa Schengen ini sebenarnya bisa diisi secara online di websitenya ya, di link kedutaannya, atau kita juga bisa fotokopi secara manual dan diisi manual gitu ya. Nah, kebetulan kasusku itu kemarin aku tidak bisa mengisi secara online, jadi aku ada effort dikit lah untuk ngeprint gitu ya, ngeprint sendiri terus habis itu aku isi gitu. Nah, nanti aku bakal share itu ya bagaimana dokumennya gitu kan, dokumen dari si form tadi ya, form pengajuan visa, aplikasi visanya itu. Nah, nanti aku tambahkan di deskripsi untuk nanti teman bisa unduh dan dilihat PDF-nya tuh. Oke. Nah, ini adalah gambarannya, mungkin nggak kelihatan ya. Nah, ini visa form aplikasi visanya. Jadi kita mulai breakdown satu persatu untuk bisa membantu teman-teman untuk mengisinya ya. Dan di sini ada beberapa pertanyaan atau beberapa beberapa nomor yang memang harus diisi gitu kan oleh kita untuk bisa apply visa Schengen. Oke, nomor 1. Jadi nomor 1 itu adalah surname atau family name, terus 2 surname at birth, the former family names, terus first name, given name. Kalau aku kemarin namaku kan Eka Clara Budiartinya. Jadi aku isinya langsung aja first name sama first name given name-nya aku kasih Eka Clara, terus kemudian surname-nya, family name-nya aku Budiarti gitu aja. Nah, di situ kan ada kolom for official use only. Nah, ini nggak usah diisi karena ini nanti akan diisi oleh pegawai dari VFS globalnya. Terus kemudian yang di halaman kedua di sini ada date of birth. Jadi ini adalah identitas kalian, ya tanggal lahir lah ya, tanggal lahir, terus kemudian bulan lahir, tahun lahir, tinggal diisi aja. Kalau aku kemarin isinya 03, terus 05, 1997 kayak gitu. Nah, kalau place of birth-nya ini tempat lahir, terus country of birth-nya di negara mana kalian lahir. Terus nomor 7 adalah keluarga negaraan. Nah, ini keluarga negaranya ada 3 pilihan nih, ada current nationality at birth, sama other nationalities. Kalau misalnya teman-teman berada atau punya orang tua yang berbeda negara, mungkin menganut keluarga negaraan 2 atau keluarga negaraan yang berdasarkan kelahiran itu kan ketika kalian lahir gitu kan bisa diisi gitu kan. Tapi kalau aku kemarin ngisinya di current nationality, jadi aku isi Indonesia gitu. Terus kemudian 8 itu jenis kelamin, tinggal dicontreng aja sesuai dengan jenis kelamin. Terus kemudian 1 single, married, or yang lain gitu tinggal dicontreng. Terus yang nomor 10 ini kalau misalnya kasusnya adalah ketika kita ngebawa anak-anak kita gitu kan, atau kita tuh bawa ya perjalanan untuk ini ya ke luarnya itu bawa anak-anak gitu kan intinya. Nah, itu harus diisi sama parentsnya gitu atau orang tua. Terus nomor 11 ini adalah NIK, tinggal diisi. Terus nomor 12 ini sesuaikan dengan paspor kita, karena aku ini pasportnya biasa jadi aku contreng ordinary passport. Terus kemudian nomor 13 ini adalah nomor paspor. 14 ini adalah tanggal diterbitkannya paspor. 15 ini adalah tanggal sampai kedaluarsanya paspor itu ya, ada kok di paspor ya, nanti tinggal diisi aja. Terus kemudian siapa yang menerbitkan negaranya tinggal disebutkan aja di situ. Nah, nomor 17 ini kalau misalnya teman-teman memang diundang oleh keluarga yang dari Eropa gitu kan, atau dari wilayah Schengen gitu, bisa ditulis identitasnya, surname-nya, first name-nya, date of birth, nationality, terus number of travel itu, terus kemudian family relationship-nya itu seperti apa gitu kan. Nah, terus kemudian yang nomor 19 ini adalah alamat kita gitu ya, alamat yang sekarang gitu kan, dan email address ya, alamat email atau URL, terus nomor telepon juga diisi. Terus nomor 20 ini adalah pertanyaan kalau misalnya kita
apa ada rumah nggak di sana di negara itu gitu kan. Kalau misalnya nggak ada ya tinggal dicontohin no, kalau misalnya ada ya silakan dibubuhkan gitu ya. Terus nomor 21 ini pekerjaan kita sekarang. Terus nomor 22 itu instansi kita itu apa, terus alamatnya, terus nomor teleponnya. Nah terus kemudian untuk yang anak-anak ini ya kuliahan atau yang punya beasiswa keluar itu bisa dibubuhkan nama universitasnya dan alamat universitasnya. Terus kemudian nomor 23 ini ya tujuannya perjalanannya itu untuk apa. Terus 24 ini secara spesifiknya ya perjalanannya itu seperti apa. Terus nomor 25 ini adalah tujuan utama gitu ya. Tujuan utamanya mau kemana nih? Karena kita apply-nya di visa kedutaan Belanda gitu ya. Aku masukin Netherlands gitu. Tapi aku juga ada pilihan lain gitu ya. Karena aku juga nanti akan berkunjung ke negara lain. Aku masukkan juga di situ Belgia sama Prancis gitu. Jadi aku masukin. Terus nomor 26 ini member state of first entry. Jadi waktu kedatangan itu kemana nih nyampe nya gitu. Karena ini aku apply-nya di kedutaan Belanda juga. Nah berarti kan ya, pertama datangnya juga di negara Belanda kan. Jadi aku tulis Netherlands. Terus nomor 27 number of entries request mau ke negara mana aja gitu kan. Karena visa Schengen kan yang lain-lain gitu ya, negara-negara lain yang satu Schengen gitu, satu area Schengen itu bisa kalian masuki. Tapi kalau cuma cukup satu negara aja ya tinggal dicontrek sesuai kebutuhan gitu kan. Terus ada intended date, arrival sama departure itu bisa diisi kalian nyampe nya kapan gitu kan. Terus kemudian nomor 28 ini fingerprint. Nah kalau misalnya masih baru apply visa itu bisa pakai Centrano karena kita belum terdata gitu ya, belum terkoleksi fingerprintnya kita. Tapi kalau yang udah sering ke Belanda gitu kan atau ke negara yang lain gitu ya, negara Schengen yang lain itu berarti tinggal diconteng yes. Terus nomor 29 itu lupa aku, nanti aku kasih deskripsi ya. Terus nomor 30 ini, nah ini untuk yang menginvite kalian gitu kan, menginvite kalian itu siapa gitu. Kalau misalnya keluarga berarti siapa nanti kan dicantumkan gitu kan orangnya gitu. Dan apa namanya, surname-nya, first name-nya. Terus kalau misalnya kita atau teman-teman yang mau perjalanan sendiri gitu ya, karena pribadi untuk jalan-jalan biasa gitu ke Eropa, pastilan biasa gitu. Nah itu bisa membubuhkan nama hotel. Jadi nama hotel yang sementara itu ya untuk akomodasi kalian itu. Terus kemudian sertakan adresnya, terus email adresnya. Terus kalau yang hotel berarti sama gitu ya, email adresnya sama adresnya. Terus kemudian jangan lupa nomor telepon juga, itu juga diisi. Nah yang nomor 31 ini name and address of inviting company atau organisasi. Nah ini khusus yang perjalanan pelaku bisnis gitu ya, kayak aku ini bisnis, jadi ini juga dibubuhkan nama dan address company-nya gitu kan, organisasinya. Kalau sekolah ya berarti universitasnya juga dimasukin juga. Terus surname-nya, first name-nya, alamatnya gitu kan, terus nomor telepon, terus kemudian alamat email dari kontak person yang mengundang itu juga dibubuhkan di situ. Terus jangan lupa juga telepon, nomor teleponnya juga dari institusi atau company juga di situ ya. Terus yang nomor 32 ini juga nggak kalah penting, yang harus diisi sama teman-teman. Nah kalau misalnya dari kita sendiri gitu ya, karena untuk perjalanan sendiri gitu ya, dibiayai oleh diri sendiri karena memang mampu gitu ya, ada uang untuk bisa menanggung semua biaya perjalanan dan living cost ya selama stay di negara Schengen gitu ya, khususnya di Belanda, maka itu dicontreng by the applicant himself or herself. Itu dicentang yang berarti itu apa saja yang diliputnya gitu ya, yang include-nya apa aja. Itu berarti uang, terus cek travelnya, credit cardnya dan semuanya gitu ya, transportasinya dan yang lain-lain. Nah kalau aku kemarin pengalamanku, karena aku diundang maka aku dibiayai oleh sponsor gitu. Jadi aku centang yang by sponsor, terus kemudian centang include-nya apa aja yang di cover gitu ya sama sponsorku gitu kan. Ya aku centang aja semuanya gitu karena memang include semuanya gitu ya. Gitu. Terus kemudian halaman yang selanjutnya, kalau ini dari pengalamanku nggak usah diisi sih, jadi nggak perlu diisi. Terus yang diisi yang ini, yang place and date. Terus kemudian signature ini tanda tangan kita. Kemudian yang place and date ini adalah tempat kita apply visa Schengen-nya itu di mana. Karena aku di Surabaya, berarti Surabaya, waktunya itu kapan, terus bulan kapan, tahun kapan. Udah gitu aja. Jadi tinggal diisi aja gitu. Kalau yang online aku juga nggak paham sih, kayaknya yang nggak jauh beda juga sama ini tadi gitu kan. Cuma kalau yang ini kan kita apply-nya secara manual, jadi aku share-nya juga yang manual aja gitu ya, yang kita tulis gitu kan. Oke, semuanya udah lengkap, jadi memang itu aja syarat-syaratnya. Nah terus kemudian baru kita serahkan ke pegawai atau customer service-nya ya dari VFS. Nah lembar beberapa dokumen tadi ya, syarat-syarat pengajuan untuk apply visa Schengen tadi tuh aku jadiin satu di map gitu kan, di map. Terus habis itu aku langsung ke VFS Global, kalau di Surabaya itu di Geraha Bukopin lantai 10.
Dan di sana aku masuk ke ruangannya itu ada 2 bilik. Jadi sebelum masuk ke customer service, ruangan customer service itu aku nanti ketemu sama satpam dan biasanya ngasih resi gitu ya. Nah, resi itu aku juga harus isi. Nah, di situ resinya itu fungsinya adalah untuk ketika kalau kita mau ngajuin visa itu kan, nah paspornya nanti akan dikirim ke rumah kita langsung gitu. Jadi kita nggak ngambil ke VFS, tapi nanti paspornya yang udah ada visanya nanti akan dikirim ke rumah kita. Tuh, jadi kita isi nama di resinya itu nama kita, nama lengkap ya, kayak kalau kita ngirim paketan gitu lah ya, nama, terus alamat lengkap sama nomor telepon ya, yang itu aja sih. Terus kemudian kita foto, karena resinya nanti juga akan dikasihkan juga ke customer service yang ada di dalam gitu kan, di pegawainya si VFS juga gitu. Jadi itu juga jadi masuk dalam syarat dan ini ya, ketentuan untuk apply-nya gitu. Jadi kita foto aja gitu, foto yang jelas gitu kan. Nanti di situ ada nomor resinya untuk bisa kita tracking sejauh mana proses kita perjalanan si paspor ini tuh nyampe mana gitu kan. Terus kemudian habis itu baru kita masuk ke dalam bilik gitu kan. Di situ ada customer service dan biasanya akan dipanggil gitu kan. Oh ya, tadi di satpam tadi juga dikasih nomor antrian ya, nomor antrian sama lembar resi tadi itu. Nah, nomor antrian itu fungsinya adalah untuk ketika kita waktu giliran dipanggil gitu. Nah, oh ya, jangan lupa kalau udah janji temu itu harus sesuai, dilihat tanggalnya dan dilihat jamnya gitu ya. Karena kita harus tepat waktu juga untuk ketemuan sama VFS globalnya. Kalau misalnya jam 12 ya jam 12, atau sebelum jam 12 ya maksimal 1 jam sebelum kita masuk ke situ gitu ya. Itu harus ada di VFS global gitu. Nah itu kita masuk ya, aku masuk ke dalam ruangan itu. Terus itu ada customer service. Jadi kalau pengalaman aku apply, apalagi aku newbie gitu ya, itu singkat banget sih, cepet banget sih menurut aku pelayanannya. Cuma yang agak molornya itu adalah karena memang customer service-nya cuma satu yang layani, jadi agak ribet gitu ya, agak kita harus nunggu giliran gitu. Tapi kalau melayaninya memang cepat gitu ya. Cuma ya tadi kita nunggu sama orang lain itu agak lama gitu, karena memang cuma satu customer service-nya. Terus waktu gilirannya yang dipanggil sesuai nomor itu kita maju, terus nyerahin lah semuanya gitu ya, syarat dan ketentuan ya, syarat-syarat dokumen yang dilengkapi. Terus jangan lupa paspornya kita yang asli ini dikasihkan gitu kan. Oh ya, tadi kan beberapa dokumen yang kita kita tahu itu kan, tadi ada surat akta lahir, terus kemudian kartu keluarga, terus KTP itu juga harus asli semua ya. Jadi jangan lupa dibawa aslinya untuk menunjukkan ini ada juga itu aslinya, yang diserahkan itu tapi fotokopiannya aja gitu ya. Nah, habis itu kalau sudah selesai biasanya akan disuruh duduk kembali ke tempat tunggu untuk ditunggu gitu ya, ditunggu untuk pengambilan biometrik wajah kita sama fingerprint gitu kan, data fingerprint kita untuk dikoleksi gitu ya. Nah, selama masuk ke dalam ruangan, ketika kita sudah nunggu dan masuk ke ruangan biometrik, nah itu nanti ketentuannya adalah, kalau aku yang berkerudung sekarang ini nggak boleh nih ya kalau kayak gini untuk foto itu. Jadi harus disibakkan dan kelihatan ujung alisnya. Jadi nggak boleh menutupi ujung alis gitu. Tapi kalau teman-teman yang non muslim atau memang nggak berkerudung gitu, nah itu poninya atau rambutnya itu diusahakan jangan menutupi alis gitu ya, terus rapi gitu kan. Terus kalau yang berkacamataan, sebenarnya aku berkacamataan juga, cuma aku nggak pengen gitu nanti kacamatanya kena pantulan cahaya gitu kan, jadi aku lepas dan waktunya untuk difoto gitu kan. Terus kemudian di situ juga kita fingerprint mulai dari jempol sampai kelingking kita. Nah kalau udah baru selesai gitu kan, bisa pulang gitu. Nah biasanya untuk pembuatan visa itu 12 hari. Makanya kenapa sebenarnya apply visa itu maksimal dalam 14 hari sebelum keberangkatan gitu. Nah itu untuk mencegah kalau misalnya visa kita belum jadi atau masih ribet ya nggak tahu lah ya, walau alam gitu kan, siapa tahu ada kejadian kayak gimana kan, setidaknya bisa dihindari gitu kan. Jadi ya diusahakan adalah maksimal 14 hari sebelum keberangkatan gitu. Tapi karena alhamdulillah aku udah nyampe nih visanya, itu terhitung 4 hari kerja gitu kan. Alhamdulillahnya 4 hari kerja udah nyampe nih di rumahku. Jadi ya sekarang aku udah dapat visa Schengen dan bisa digunakan ketika besok aku ke Belanda gitu ya. Oke, itu aja pengalaman yang bisa aku share. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh kayak konsultasi apa gimana gitu, yang sesama kita newbie juga gitu ya, mungkin bisa taruh di kolom komentar. Terus kemudian jika berbaik hati juga bisa klik like ya, atau subscribe. Nanti aku juga mungkin akan menambahkan part 2 yang tadi aku janjikan, yaitu gimana caranya bisa bikin paspor gitu ya di masa pandemi ini gitu. Ya mungkin itu aja, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.